Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Kartiwi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, siswa-siswi semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pidato persuasif. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, mengetahui dan memahami pengertian pidato persuasif. Kemudian tujuan yang kedua, mengetahui dan memahami struktur teks pidato persuasif. Nah, kemudian apa sih pidato persuasif itu? Dan apa bedanya dengan pidato-pidato yang sering kalian dengar selama ini? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita bahas. Oh iya, sebelumnya siapkan dulu buku catatan dan alat tulismu ya. Kemudian catat materi yang Ibu sampaikan. Nah, pengertian pidato persuasif dimulai dengan kata pidato dulu ya. Kita cari tahu dulu dari kata pidato. Pidato sendiri pengertiannya artinya pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau khalayak. Kemudian kata persuasi. Persuasi itu merupakan kata benda ya. Artinya bujukan halus, ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan perspektif baik atau harapan baik yang meyakinkan. Kemudian persuasif. Nah, kalau tadi persuasi, sekarang persuasif. Kalau persuasif merupakan kata sifat. Nah, persuasif itu artinya bersifat membujuk secara halus. Nah, dari pengertian-pengertian ketiga kata tadi, pidato persuasif, nah, didapatlah pengertiannya secara keseluruhan. Pidato persuasif artinya pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata kepada orang banyak dengan cara membujuk secara halus, disertai dengan memberikan alasan yang logis atau masuk akal, agar khalayak yakin dan mengikuti atau melakukan sesuatu hal yang diinginkan si penyampai pidato. Nah, jadi tujuan utamanya untuk meyakinkan dan memengaruhi. Pidato persuasif sendiri itu merupakan seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Nah, itu pengertian dari pidato persuasif. Nah, kemudian di sini ada dua buah gambar dari dua tokoh Indonesia yang sangat terkenal. Mereka itu disebut orator ya. Nah, orang yang ahli berpidato disebut orator. Di sini ada Bung Karno. Nah, salah satu petikan kalimat yang pernah disampaikan dalam pidato Bung Karno seperti ini kalimatnya. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Wah, kalimatnya sungguh sangat membangkitkan semangat kan ya. Kemudian ada petikan pidato Bung Tomo, dari salah satu pidato Bung Tomo ya. Ini pidato ketika beliau sedang menyampaikan pidato kepada rakyat Surabaya. Nah, pada 10 November yang sekarang diperingati sebagai Hari Pahlawan ya. Nah, kalimatnya seperti ini. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, yang dapat membikin secarik kain putih menjadi merah putih, maka selama itu tidak akan
kita akan mau menyerah kepada siapapun juga. Nah, kalimat pengobar semangat yang sangat membangkitkan semangat patriotisme yang mendengarnya, bukan? Kemudian di sini ada 3 cara memersuasi atau memengaruhi orang banyak atau halayak ya. Yang pertama dari etika. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. Daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Nah, ini ada kata memubazirkan, kemudian ada kata mencuri di sini ya. Kemudian ada kata bermoral. Nah, ketiga kata itu merupakan berhubungan dengan etika. Ya, dengan etika. Kemudian cara yang selanjutnya ada emosi. Contohnya seperti kalimat seperti ini. Coba pikirkan, jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat banyak hutan yang indah. Emosi. Nah, coba pikirkan. Nah, di sini ada kata pikirkan. Jadi bagaimana kita membangkitkan emosi penonton dengan kalimat-kalimat yang langsung membangkitkan ke emosi orang-orang yang menonton. Cara yang ketiga yaitu logika ya. Kita paham bahwa cadangan sumber daya alam kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Logika ya. Nah, sumber daya alam yang terbatas, di sini ada kata sumber daya alam yang terbatas, dapat ditanggulangi dengan cara mendaur ulang. Nah, itu logika ya, kita mainnya logika dalam kalimatnya. Nah, itu 3 cara memersuasi atau memengaruhi penggunaan kalimat memengaruhi dalam pidato. Nah, selanjutnya yaitu struktur teks pidato persuasif. Ini struktur pidato secara umum ya. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Terdiri dari salam pembuka seperti Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan lain-lain. Kemudian ada kata sapaan yang terhormat, yang saya hormati. Di sini yang terhormat itu untuk satu orang ya, yang terhormat. Kalau yang saya hormati, nah itu bisa untuk beberapa orang. Jadi yang terhormat itu hanya untuk satu orang. Misal, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu siapa, Bapak siapa. Nah, itu bisa lebih dari satu orang. Untuk struktur teks yang kedua, yaitu yang pertama ada tujukan tokoh. Nah, maksudnya apa nih tujukan tokoh? Nah, seperti Ibu tadi, Ibu akan membahas tentang teks pidato. Nah, kemudian Ibu menunjukkan dulu tokoh-tokoh orator yang begitu handal dari Indonesia. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, bertanya-tanya awal. Contohnya seperti ketika kamu akan membahas tentang bulu tangkis misalnya. Kamu bisa bertanya tentang sejak kapan misalnya bulu tangkis itu ada di Indonesia, kemudian mainnya seperti apa, peraturannya seperti apa. Nah, seperti itu. Yang ketiga, pengantar materi atau jalan peta, yaitu seperti untuk mengarahkan ke tema yang akan kamu bahas di dalam pidato itu, pengantar gitu ya, pengantar materi, untuk memberi mengarahkan supaya pidato kamu
agar nyambung gitu ya, tidak lari kemana-mana pembahasannya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada isi. Nah, ini nih. Ini di dalam isi ini adalah yang membedakan teks pidato persuasif dengan teks pidato pada umumnya. Ada 3. Yang pertama, pernyataan posisi. Nih, pernyataan posisi maksudnya gimana nih? Pernyataan posisi itu maksudnya sebagai penyampai pidato, dia itu pro apa kontra. Dia itu yang memihak apa yang bertentangan. Nah, seperti itu. Kemudian diikuti dengan tahapan argumennya. Jika misalnya dia itu berpihak kepada tema yang sedang dibahas, ungkapkanlah tahapan-tahapan argumennya, harus kuat ya tahapan argumen. Kemudian yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Nah, ini penguatan ya, misalnya posisi dia itu memihak. Kemudian apa yang membuat dia memihak, alasan-alasannya apa. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang ketiga ini merupakan ciri dari teks pidato persuasif dan yang membedakannya dengan teks pidato pada umumnya. Kemudian struktur yang keempat ada penutup. Biasa ya, kalau penutup kesimpulan dari pembahasan kamu, saran, ucapan terima kasih, kemudian salam penutup. Jangan lupa ketika dibuka dengan assalamualaikum, maka ditutup dengan wassalamualaikum. Jangan ketika dibuka dengan assalamualaikum, ditutup dengan selamat pagi. Kan tidak nyambung seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya struktur isi pidato persuasif dari yang tadi ya. Nah, isi yang ini, isi yang struktur ketiga tadi bahas di sini. Struktur isi pidato persuasif yang pertama, pernyataan posisi. Isinya tentang pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Biasanya siapa nih yang akan diyakinkan, apa yang akan diyakinkan, kemudian jenis argumen apa nih yang menarik untuk khalayak sehingga bisa diterima oleh pendengar. Kemudian keempat, apa pernyataan posisi. Sudah jelas, harus jelas ya posisi kamu ketika memihak kepada tema. Jadi harus disertai dengan argumen. Ketika kamu pro nih, memihak, harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas. Yang kedua, tahap argumen, alasan logis yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Tentunya, tahapan argumen ini harus disertai bukti-bukti yang logis ya, yang masuk akal. Biasanya disertai dengan data, tabel, gambar, informasi statistik, dan lain-lain untuk meyakinkan mendengar agar terpengaruh oleh kamu, terbujuk oleh kamu gitu. Kemudian yang ketiga, struktur isi yang ketiga itu ada penguatan pernyataan posisi yang tadi dengan menggunakan suara berbeda. Nah, ini dalam penyampaian ya, harus ada tekanan dalam ketika penguatannya, dalam intonasinya ya, dalam intonasi dalam membawakan pidatonya. Kemudian yang kedua, argumen harus logis dan didukung fakta atau bukti. Nah, seperti tabel, foto, gambar yang harus mendukung dan berfungsi. Jangan gambarnya apa, pembahasannya apa, gambarnya apa, tidak bermakna ya, tidak mendukung. Kemudian yang selanjutnya, tadi Ibu kan telah membagikan buku paket ya untuk kalian download. Nah, setelah kalian download, silahkan lihat di buku paket tersebut
file buku paket tersebut halaman 40-43. Nah, di situ ada contoh model teks pidato persuasif Seven Suzuki. Nah, Ibu akan bahas sedikit saja karena contoh teksnya memang agak panjang, jika ditampilkan tidak akan cukup. Jadi Ibu akan menampilkan sebagian saja dari penggalan teks pidato persuasif Seven Suzuki. Nah, siapa sih ini Seven Suzuki? Nah, Seven Suzuki itu adalah seorang anak nih, anak 12 tahun dari Kanada. Dia itu sampai memukau di sidang PBB. Nah, memukaunya seperti apa? Pidato seperti apa memang yang dia sampaikan sehingga bisa memukau orang-orang dewasa di sidang PBB pula ya. Nah, di sini cuplikan-cuplikan pidatonya seperti ini. Kita perhatikan ya sesuai struktur. Halo, nama saya Seven Suzuki. Kami adalah kelompok dari Kanada. Kalau tidak salah di teksnya itu ada sekitar 4 orang ya. Jadi di sini dia memakai kami. Nah, ini merupakan struktur dari pendahuluan ya, sapaan. Halo, nama saya. Nah, perkenalan. Kemudian, saya berada di sini mewakili anak-anak yang kelaparan di seluruh dunia, yang tangisnya tidak lagi terdengar. Nah, ini pengantar materi ya. Jadi mengantarkan materi sebelum ke inti atau isi pembahasannya. Selanjutnya, saya memiliki mimpi untuk melihat kumpulan besar binatang liar, hutan rimba yang penuh dengan burung dan kupu-kupu. Namun, apakah ini masih ada? Jika Anda tidak tahu cara memperbaikinya, tolong berhenti merusaknya. Nah, ini inti pidato dari Seven Suzuki. Selanjutnya, di sini ada delegasi dari negara-negara Anda. Nah, dia mencoba memberikan argumen nih, mulai memberikan argumen untuk memperkuat isi pidatonya. Yang terakhir, ayah saya berkata, kamu akan selalu dikenang karena perbuatanmu. Jika kata-katamu, Ibu pengen lihat tuh? Bukan kata-katamu, cobalah untuk mewujudkan kata-kata tersebut. Nah, yang terakhir, ayah saya berkata, kamu akan selalu dikenang karena perbuatanmu, bukan kata-katamu. Cobalah untuk mewujudkan kata-kata tersebut. Nah, jadi kayak peribahasa, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan mama. Seperti itu. Nah, itu tadi cuplikan dari pidato Seven Suzuki. Nah, kita ke tugas individu ya. Nah, semoga pembahasan tadi dapat kalian mengerti ya. Kegiatan ke-1 yaitu menyimpulkan pidato persuasif. Tugasnya yaitu kalian disuruh membuat laporan mendengarkan pidato di radio atau televisi atau dari sumber lainnya. Nah, tugas ini bertujuan agar kamu mendapatkan gambaran cara orang berpidato. Tugas ini juga sebagai latihan menangkap isi pidato. Nah, formatnya seperti ini. Pertama, tema pidatonya apa, pembicaranya siapa, kemudian waktu, tayang, siar, tanggal, bulan, tahun, pukul berapa, bentuk sapaan yang digunakannya, kemudian bentuk salam yang digunakan, lalu ke tahap rangkuman, pendahuluannya, isi, penutup, semuanya dituliskan di dalam format ini. Dikerjakan di buku catatan bahasa Indonesia kamu. Jangan lupa diberi nama dan kelas, kemudian difoto dan diupload di link di bawah di Google Form ini, diupload di link di bawah ini ya. Alhamdulillah, pembahasan hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini
kamu bisa memahaminya. Apabila belum, silahkan simak kembali videonya, atau silahkan bertanya ke ibu langsung, atau bertanya di kolom komentar juga boleh. Tinggalkan jejak ya di kolom komentar di bawah untuk menandakan kalian telah menyimak video ini. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Jangan lupa tugasnya dikerjakan semaksimal mungkin. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, tetap di rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Kemudian jika masih punya susulan, segera kerjakan susulan ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.